Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat, berjumpa kembali dengan saya Manfredi Channel. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan di sore hari. Habis maghrib lur, kemalaman pulang kerja biasa lur. Langit biru, sebiru cintaku, was. Oke, berdoa dulu. Jangan lupa semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, juga malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah, kesehatan jasmani dan rohani, juga bagi yang sakit segera disembuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di sore di petang hari yang begitu indah. Langit biru seperti ini lur, indah ya kan? Bosan kalau siang hari, sore hari, pagi hari. Ini pun kemalaman lur. Oke lanjut lur, tentang beliau yang tak habis-habis kita mengupasnya lah, tentang perjuangan beliau, kepribadian beliau. Mungkin dari kecil hingga dewasa, semua orang 90% itu banyak yang tahu gitu loh. Baik yang orang-orang yang saudaraku yang selalu berkomentar, ya kan. Itulah pengetahuan kita. Pengetahuan kita ini tak luput dari apa ya, memori card loh, istilahnya seperti itu. Kartu memori itu ada yang 16 GB, 32 GB, 64, 128, 250 hingga 1 TB, ya kan. Ini memori yang dilekatkan oleh Allah kepada kita gitu loh, akan pengetahuan-pengetahuan seperti itu. Bahkan sebelum lahir itu ada gitu loh. Makanya pengetahuan kita dengan yang lain itu kan kata nggak sama, tapi banyak yang sama, seragam lah. Pandangan tentang beliau itu banyak yang sama seperti itu. Alhamdulillah channel saya ini banyak yang paham dan mengerti, ya istilahnya sepaham lah seperti itu loh. Alhamdulillah, terima kasih buat saudara-saudaraku semuanya yang sepaham lah dengan saya. Mungkin semuanya nanti akan seperti itu ya toh. Memang ada juga yang nggak sepaham kan, juga kan wajar, karena itu juga sebuah apa ya, masukan buat kita sebetulnya. Jadi kita nggak boleh telan mentah-mentah atas petunjuk orang lain ya toh, saran orang lain kita timbang ya toh, kita pikirkan ya kan, kita pikir masa-masa kan seperti itu loh ya toh. Oke, kembali ke jati diri beliau yang dari kecil hingga dewasa hingga saat ini, hingga hampir kemunculan beliau lah, yang hampir muncul beliau. Tanda-tanda alamnya sudah kita lalui bersama ya toh. Tanda-tanda besar juga terjadi di Palestina sana yang sampai saat ini belum juga selesai. Ya mungkin hampir 1 tahun lah saya memperkirakannya toh. Oktober itu serangan pertama ya, sampai hingga saat ini hampir 1 tahun. Begitu banyak korban, itu salah satu tanda terbesarnya, karena tempat itu adalah tempat insya Allah kita akan hijrah ke sana. Kita akan berperang habis-habisan dengan pasukan Dajjal. Nah itu di sana nanti yang akan dipimpin langsung oleh satu Robin atau yang disebut kita nanti Imam Al-Mahdi. Dan semoga di zaman inilah, zaman kita sekarang saat ini, beliau muncul. Doakan saja ya toh. Doa, tetaplah doa ya kan. Doa juga yang doakan baik ya kan, seperti itu loh. Oke, sambung lagi tentang jati diri beliau ini. Yang kemarin saya mengupas tentang apa ya, isi. Terkadang ada yang memandang isi di dalamnya itu keluar seperti itu loh, nampak keluar ya toh. Ya itulah sesungguhnya isinya itu yang membuat orang suka ya toh, menyukai beliau. Tapi kalau dari fisik, orang-orang yang memandang dari segi fisiknya ya biasa-biasa saja, seperti kita, biasa seperti kita ini lur, nggak ada yang berbeda. Ini namanya juga kan tercipta dari kalangan, terlahir dari kalangan bawah, bukan kalangan atas, bukan kalangan para priai,
para habaib, para ulama, ya toh. Beliau ini terlahir di padat penduduknya, ya toh, keramaian seperti itu, menjadi orang biasa seperti itu loh. Melahirkan memang dari kalangan bawah. Kenapa seperti itu? Agar beliau ini merasakan bagaimana rasanya susahnya kehidupan di zaman modern ini loh. Kalau zaman dulu kan gampang, zaman dulu kan mudah mendapat pekerjaan atau mendapatkan apapun ya kan. Kalau zaman sekarang ini aduh sulit, susahnya minta ampun. Banyak pengangguran di mana-mana. Bahkan kemarin baru-baru saja demo tentang rumusan undang-undang yang telah dirubah dan dirubah. Ya seperti inilah. Kenapa di saat kehancuran inilah nantinya benda itu akan muncul. Karena sekarang ini kan masih belum, tapi memang mendekati, sudah mendekati kehancuran. Di saat itulah nanti akan beliau muncul, atau bahkan sebelum kehancuran agar bisa diperbaiki dengan segera, kan seperti itu loh. Kalau beliau muncul di saat kehancuran kan begitu banyak jatuh korban, beliau sedih sebetulnya ya kan, sangat sedih. Mudah-mudahan munculnya beliau ini nggak sampai terjadinya keributan atau goro-goro besar di Nusantara kita ini, kan seperti itu loh. Kita sama-sama berdoa baik-baiknya saja ya kan. Doa kita sebaik-baiknya doa adalah meminta kepada Allah, kan seperti itu loh. Karena kondisi situasi negara kita ini tidak baik-baik saja loh sebetulnya ya kan. Saya merasakan itu waduh ngeri lur. Tinggal aduh ya apa ya wis ngeri wis sangar pokoknya loh, seperti itu. Saya juga nggak tahu kenapa ya, itulah mungkin tanda-tanda kemunculan beliau yang mendekati kehancuran kan, pastinya beliau kan yang akan muncul kan, seperti itu. Santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya beginilah kalau sore hari jalanan sepi, atau di pinggir nanti kalau malam sedikit habis sisa ramai lagi. Dan sekarang kan orang pada pulang semua, ada di rumah. Kalau saya sih masih OTW ini. Oke, lanjut lur, tentang kepribadian beliau yang isi di dalamnya itulah. Ya mungkin beliau kadang nggak menyadari itu toh, apa yang nampak dilihat oleh orang lain, hingga orang lain itu suka apalagi lawan jenis. Beliau kan nggak menyadari kalau isinya itu yang nampak, yang menampakkan itu. Seperti itu, kata itulah yang sesungguhnya asli murni lah ya kan, bimbingan Allah seperti itu asli. Karena kenapa ya, ilmu laduni itu memang seperti itu lur, tiba-tiba muncul ya toh, kalau digunakan nggak bisa. Itu pun kalau ada petunjuk ya toh, ada petunjuk, bahkan beliau ada petunjuk pun beliau hanya menyaksikan seperti itu, nggak bisa bertindak semaunya kan, seperti itu loh. Yang namanya ilmu laduni seperti itu, secara otomatis itu akan keluar seperti itu, kelebihan itu akan keluar, bergerak dengan sendirinya, dan juga beliau hanya menyaksikan atau insya Allah seperti itu. Itulah ilmu yang sesungguhnya, ilmu laduni, ilmu yang belum pernah ilmu yang tidak diajarkan di dunia, namanya juga dunia ya seperti ini lah. Oke ya, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya mungkin agak capek terasa atau ya tidak apa-apa, syukuri apa yang ada, yang kita nikmati aja di sisa umur